Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan sholat fardu maghrib sebagai sunnah amalan di Masjid Nurul Huda Jamba. Biasa diisi dengan tazkirah maghrib, menunggu sholat maghrib. Jadi jangan lupa berniat i'tikaf, jangan lupa berniat menunggu sholat maghrib, menunggu sholat isya maksudnya ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara saya Bapak Suharjo Lubis yang kebetulan adik kelas di Purba, tapi adiknya jauh ya. Saya tamat di Purba 1978, kemudian 1980 berangkat ke luar negeri sampai 2022. Jadi 42 tahun di Arab, di Malaysia dan Brunei Darussalam. Alhamdulillah. S1, S2-nya di Arab, S3-nya di Malaysia. Judul yang diketengahkan suami istri bak aur dengan tebing. Ini menindaklanjuti ceramah Al-Fadhil Ustaz Abdus Samad Hafizahullah di halaman kantor Bupati beberapa hari yang lalu ya, hari Senin ya. Hari Senin. Yang ditugaskan sebagai protokol sahabat kita, jemaah kita, Bapak Suharjo Lubis. Dalam ceramahnya Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad Hafizahullah, kita kalau menyebut nama ulama disebut Hafizahullah kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal Rahimahullah, itu dalam Islam. Doa maksudnya ya, semoga Allah menjaganya. Kalau kita mendoakan Ustaz Abdul Samad Hafizahullah, malaikat mengaminkan doa kita. Amin katanya, Bapak juga akan dijaga, dipelihara. Al-Ustaz Abdul Samad Hafizahullah, Al-Ustaz Suharjo Lubis Hafizahullah, sama ya. Baik, suami istri ba'aur dengan tebing. Ini diambil pada kisah benar. Kisahnya ada di sini. Nanti bisa dibagi, tapi mungkin tidak cukup semuanya. Nanti bisa difotokopi lagi. Kisah pasangan suami istri yang masih di awal perkawinan, masih di bulan-bulan pertama perkawinan mereka. Si istri selalu memberi rangsangan motivasi kepada suaminya untuk sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingat apa yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad Hafizahullah semasa menyampaikan pidatonya di halaman kantor Bupati. Kalau diingat lagi ya, kalau tak ingat nanti bisa dilihat di YouTube-nya, ada lagi. Katanya orang yang tidur sampai pagi tidak sholat di masjid. Ini hadis Nabi ya. Kalau bapak masih ingat, katanya orang itu terkencing terkencing iblis di telinganya, maaf ya. Orang itu dikencingi iblis telinganya. Ingat nanti baik-baik. Ini hadis sahih. Subhanallah. Dan sewaktu Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad Hafizahullah berceramah di Brunei, saya juga biasa mendampingi beliau di Brunei, di Malaysia. Dia pernah menyampaikan satu hadis lain yang mengatakan sesudah salat subuh Rasulullah pernah bangkit. Nabi Muhammad bangun menyebut nama-nama orang yang tidak datang. Karena Nabi Muhammad walaupun salat menghadap kiblat, siapa yang tak datang di belakang Nabi Muhammad tahu. Walaupun baginda ke belakang, baginda menghadap depan maksudnya ya. Ke depan, apa yang terjadi di belakang Rasulullah tahu. Jadi sesudah salat
Tulah ditanyanya, asyahidun fulan, disebutnya namanya. Banyak orang awak disabut namo di Bogala, disebut macam orang absen sekolah ya. Asyahidun fulan, si fulan ada? Kata sahabat enggak ada. Tanya lagi, asyahidun fulan, si fulan ada? Kata sahabat tak ada. Mungkin bahasa saya campur Malaysia sedikit ya, karena mau 20 tahun di sana. Alhamdulillah. Lalu kata Al-Fadhil Ustaz Abdus Samad Hafizahullah, memang dalam hadis ya, nanti kita bisa menyimak hadis-hadis tentang sholat berjamaah. Sepatutnya ada di sini kajian hadis tentang sholat berjamaah, biar tahu kedudukannya macam mana. Subhanallah. Dia pangkat cerita hadis yang disampaikan oleh Ustaz Abdus Samad Hafizahullah ini, ada orang ngomong mengatakan bahwa fulan bin fulan tadi malam tidak tahajud dan tidak datang sholat subuh di masjid. Itu pangkal ceritanya. Lalu kata Rasulullah, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunih. Subhanallah, pahit sekali ya, orang itu sudah digigit syaitan telinganya, kata baginda Rasulullah SAW. Itulah, jadi sebagai menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdus Samad Hafizahullah, dikemukakan di sini cerita pasangan suami istri yang istrinya selalu memberi dorongan kepada suami untuk sholat di masjid. Ini ceritanya di sini. Subhanallah. Satu hari pengantin baru biasa ya, mereka terlambat bangun. Lalu kata istri, abang pergi juga ke masjid, kakanda pergi juga ke masjid. Berangkatlah si suami. Sampai di masjid ternyata kumpulan pertama sudah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sana saking ramainya jemaah, ada lagi sholat berjamaah kumpulan kedua, grup kedua. Maka si suami ini bergabung dengan grup kedua. Sebaik saja selesai salam, datang imam kumpulan pertama menemui suami. Ditanyanya, Bapak suami fulanah binti fulan, disebutnya nama istrinya. Bapak ini suami istri fulanah binti fulan? Iya. Kok imam tahu nama istri saya? Kami kan baru melangsungkan perkawinan. Dia kaget kenapa imam tahu nama istrinya. Ditanyanya, kenapa Bapak tahu nama istri saya? Kan aneh perasaannya ya. Lalu dibilangnya, tadi malam saya bermimpi, saya terlihat ahlul jannah. Zaman dulu biasanya mimpi orang-orang yang saleh ini selalu ditulis oleh ulama, selalu ditulis. Artinya apa? Orang hidup masih bisa berkomunikasi dengan orang di liang lahat. Subhanallah. Jadi imam ini mengatakan, saya terlihat ahlul jannah dari kumpulan pertama. Lantas di antara sekian ramai ahlul jannah ada kaum ibu seorang. Saya tanya, ibu yang seorang ini siapa sih? Kata jemaah, suaminya fulan bin fulan. Betul kayak ini nama bapak? Iya, itu nama saya. Betul ini nama istri bapak? Iya, ini istri saya. Kata si suami muda. Lalu dia saat dia pulang ke rumah dengan hati gembira, membawa angin surga, berita jannah, mau dikasih tahu istrinya. Sampai di rumah ternyata istrinya masih sujud dan sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini cerita sini Pak, meninggal dalam sholat dalam posisi sujud. Inilah ceritanya. Ini teks ceritanya. Jadi memang betul lah ya, insan pilihan Allah meninggal dalam suasana yang hebat. Ini kisah salihin. Lalu di sini dikaitkan dengan kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW sendiri dari hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, waktu turunnya ayat 34 surah Taubah tentang
orang yang mengumpul harta emas dan perak tapi tidak dibelanjakan di jalan Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang yang mengumpul harta emas dan perak tapi tidak diinfakkan. Boleh dilihat nanti surah At-Taubah. Dicela orang yang mengumpulkan kekayaan tapi tidak untuk kepentingan agama Allah. Lalu sahabat-sahabat riuh. Kalau tidak baik mengumpul harta emas dan perak, apalagi mau dicari, kata sahabat. Sahabat kebanyakannya banyak yang berdagang nyawa, berbisnis, menggaleh. Lalu kata Umar, baiklah saya akan nanya Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjumpai Rasulullah, bertanya, di sini ada teksnya, katanya di sini, ya Rasulullah, ayul mal natakhiz. Kalau mengumpul harta emas dan perak itu tercela, apalagi mau dicari? Kata Umar kepada Rasulullah SAW. Kata baginda, liyatakhiz ahadukum qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjah mu'minah au wa zawjah tu'inuhu ala amril akhirah. Inilah hubungannya dengan cerita tadi. Katanya kekayaan yang paling top, mintalah kepada Allah qalban syakira, hati yang bersyukur, wa lisanan zakira, lisan yang rajin berzikir, wa zawjah tu'inu ala amril akhirah, dan istri yang membantu untuk urusan akhirat, macam cerita pengantin tadi. Jadi doa ini diolah dengan baik, ada perubahan sedikit saja, bisa kita amalkan. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Nanti akan dikasih kertasnya Pak ya. Ini doa dibaca oleh si suami. Dan doa yang sama juga diolah sedikit untuk dibaca istri. Artinya istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, bagaikan aur dengan tebing, kerjasama. Kalau untuk si suami bacaannya Allahumma inni as'aluka qalban syakira, untuk istri maksudnya ya, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Mungkin bisa kita baca sama-sama ya, ambil berkah. Nanti saat kita membaca, saat ibu membaca, saat bapak membaca sendirian, malaikat sudah tahu, oh ini orang ini sudah berdoa secara berjamaah di Masjid Nurul Huda sewaktu pengajian maghrib. Kita baca ya, ikutkan saja. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minah tu'inu ala amril akhirah. Ini dibaca oleh suami. Kalau doa untuk istri sedikit saja perbedaannya. Zaujatan ditukar dengan zaujan, mukminah ditukar dengan mukminan, tu'inu ditukar dengan yu'inu. Disesuaikan keadaan teksnya. Kan dalam bahasa Arab ini ada teks untuk lelaki, ada untuk perempuan. Jadi sekarang kita baca doa yang akan dibaca oleh istri. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Kemudian diolah lagi, bisa dibaca untuk jemaah masjid, untuk masyarakat kampung, kejorongan, kenagarian, masyarakat Pasaman Barat, umat Islam seluruh Indonesia dan umat Islam sedunia. Bisa dipakai, yaitu doa untuk masyarakat. Wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Jadi kita bukan berdoa untuk pasangan hidup saja, masyarakat juga kita doakan. Sekarang doa untuk menyeluruh. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa muhitan mu'minan, muhitan ya, muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Itu kalau untuk masyarakat, untuk jemaah masjid, jemaah kampung, desa, kejorongan dan lain-lain. Bisa juga untuk anak lelaki, anak perempuan, ataupun rumpun keluarga, zurriyah. Sekarang kita baca untuk
Doa untuk zuriyah ya, zuriatnya orang awak. Kata orang kita zuriat. Kalau di Malaysia pun pakai juga zuriat. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zurriyatan mu'minah tu'inu ala amril akhirah. Jadi di sini ada 5 pilihan, di samping pilihan untuk suami dan istri, jadi 7 pilihan doa. Diolah dari hadis riwayat Imam Tirmizi tadi, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Majah atau Imam Tirmizi. Jadi kita lihat isi doanya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Kita meminta hati yang bersyukur. Orang tuh kalau bersyukur tidak pernah mengeluh, insya Allah. Dan orang tuh kalau bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Ada ayat di atas, ayat surah Ibrahim nomor 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kita selalu mendengar ayat ini. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, nikmat akan ditambah Allah. Kalau tidak bersyukur, orang itu jatuh ke lembah kekufuran. Syukur lawannya kufur. Kadang-kadang orang kampung ada yang belum paham ya. Syukur biasa didengar, tapi kalau kufur tidak didengar. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kufur mengundang azab. Syukur menjadikan nikmat tadi bertahan dan bertambah. Subhanallah. Jadi ternyata pasangan suami istri tadi sangat bersyukur kepada Allah. Maka si istri tidak dikasihnya suami sholat di rumah. Akhirnya suaminya jadi pencinta masjid. Besok malam tajuk kuliah maghrib di Masjid Al-Falah, pencinta masjid dijamin selamat. Insyaallah tajuk judul kuliah maghrib besok di Masjid Al-Falah tentang pencinta masjid. Jadi syukur tentang suami, dibimbing baik-baik, diajak ke jalan Allah, kabuki sama mandaki, kalurah sama menurun, saiyo sakato, jangan seiring batu ke jalan, rap rim sama siala sampakul, rap tu ginjang, rap tu toro, rap tu masojid, sama-sama mengaji. Kalau bisa ada waktu kita mengaji, apa katanya istilah Bapak Bupati ini, maghrib mengaji. Kalau ibu ke masjid maghrib, tidak apa, isya mengaji, tidak mesti maghrib ya. Karena kalau kita tidak datang ke masjid maghrib rugi. Subhanallah. Ada buku bu ya, buku terlaris dulu seketika dulu. Di sana disebutkan orang yang berangkat dari rumahnya ke masjid setelah beruduk dengan sempurna di rumah dapat bonus seperti naik haji. Orang kita banyak yang belum tahu ini. Siapa yang beruduk di rumahnya dengan sempurna, berangkat ke masjid dengan niat salat fardu berjamaah, salat di awal waktu, tidak masbuk, dia mendapat nilai seperti naik haji. Jadi kita bisa mendapat nilai 5 haji satu hari dari salat fardu. Ada lagi hadis berhubungan dengan tazkirah subuh. Siapa yang berangkat di pagi hari ke rumah Allah dengan niat mendengar atau menyampaikan ilmu, dapat bonus seperti haji yang sempurna. Taman hijjatuhu dalam hadis itu. Jadi rugi kalau kita tidak datang ke rumah Allah. Jadi maghrib mengaji, mungkin kita mengaji di masjid kalau tidak ada kuliah. Tapi kalau ada kuliah, lebih utama lah mendengar kuliah ya. Nanti kita mengaji setelah pulang dari sholat isya, ataupun kita mengaji sebelum ke masjid. Sebelum sholat maghrib ke masjid kita mengaji, ataupun dipilih waktu lain yang sesuai. Maksudnya apa? Jangan sunyi rumah kita dari bacaan Al-Quran. Itu maksud Bapak Bupati itu ya. Sama ada maghrib, isya ataupun subuh. Subhanallah. Orang yang suaminya berkumpul dengan istrinya di rumah, apalagi kalau turut anak-anak ya, rumah itu akan dikerumuni malaikat.
Kalau bapak duduk di rumah dengan ibu baca Quran setengah jam contohnya, ataupun setengah juz, ataupun 1 juz, atau bertadarus, ibu baca 1 juz, bapak 1 juz, 1 hari 1 juz, berarti sebulan sudah khatam Quran nanti, atau dibagi dengan anaknya. Inilah cara mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Inilah juga kaedahnya, caranya untuk menerapkan perihal suami istri ba'aud dengan tebing, artinya saling kerjasama yang berkesan, yang efektif dan positif. Demikian juga zikir-zikir lain juga. Demikian juga sholat sunat. Dalam perkara sholat sunat ada hadis Nabi SAW, hadis sahih, Allah memberi rahmat kepada suami yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu dan sholat, dibanguninnya istrinya. Kalau dilihatnya istri masih enggan untuk bangun, dibiarkannya dulu. Tapi kalau setengah jam lagi, tinggal waktu tahajud, masih belum bangun istrinya, diambilnya air, dipercikkannya ke muka istrinya. Ada dalam hadis, Pak. Disiram, bukan didiruh ya, bukan disiram, dipercik. Demikian juga hadis yang sama juga mengatakan Allah memberi rahmat kepada istri yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu dan dia sholat, dibangunkannya suaminya, lalu suami belum mau bangun, masih mau menyambung tidur, sudah sampai setengah jam lagi mau habis waktu sholat tahajud, dilihatnya suami masih tidur, diambilnya air, diberikannya ke muka suaminya. Ada dalam hadis, Pak. Ada dalam hadis. Subhanallah. Dan sholat ya, kalau kita bicara tentang sholat, kan ini tajuk sholat. Demikian juga hadis yang dikatakan Ustaz Abdul Samad yang berkenaan dengan orang yang dikencingi iblis telinganya. Hadis itu sebenarnya berawal daripada sholat malam sebenarnya. Bapak dan ibu yang dikasihi, kalau kita masih berat melakukan sholat malam, lambat nanti perkembangan sholatnya, lambat nanti, progresnya lambat, growingnya lambat. Nanti seperti kata orang Mendiling, aik lalu batu so, kata orang Mendiling, tidak berkembang sholatnya. Kalau ingin maju kualitas sholat ibu dan bapak, sempatkanlah sholat tahajud ataupun sholat malam, insya Allah nanti perkembangannya akan cepat. Jadi hadis itu hadis yang berhubungan dengan iblis terkencing di telinga orang itu sebenarnya awal hadisnya tentang sholat tahajud, tapi Al-Fadhil Ustaz Samad Hafizahullah dia tidak sentuh tentang sholat tahajud, dia yang disentuhnya sholat subuh saja. Demikian juga sholat lain. Kenapa difokuskan kepada sholat subuh? Karena sholat yang paling berat katanya dilakukan adalah sholat subuh. Tapi dia punya kualitasnya. Mungkin Al-Fadhil Ustaz Sahabjul Lubis Hafizahullah, Ustaz lain juga selalu mengatakan, orang yang datang sholat subuh ke masjid di pagi hari, tidurnya dikira ibadat. Kalau ibu tidur 6 jam, yang 6 jam itu dikira ibadat. Datanglah bapak ke masjid dengan ibu, nilai kedatangan ke masjid itu seperti beribadat 1 malam. Kalau siang 12 jam, malam 12 jam, berarti nilai kedatangan sholat subuh nilainya 12 jam beribadat penuh. Macam ibu mengaji semalam, sholat 1 malam, itulah nilainya. Dan kata ulama, ini mesti diketahui dan diniatkan. Saat kita ke masjid, kita mesti berniat, saya ingin meraih nilai ibadat 1 malam penuh. Dapatlah nilainya 12 jam. Tidur dinilai sebagai ibadat. 12 tambah 6 berapa? 18. Datang pula ibu itu dan bapak sholat isya berjamaah. Nilai sholat isya berjamaah, subhanallah, setengah malam, artinya 6 jam. 18 tambah dengan 6, 24 jam. Berarti dengan datang sholat subuh berjamaah, datang sholat isya berjamaah, berniat sebelum tidur, ibu dan bapak sudah mendapat nilai beribadat 24 jam penuh ibadat. Belum lagi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, belum lagi wiridnya, tilawahnya, belum lagi langkahnya ke masjid, pergi dan pulang. Itu semua dikira, dihitung. Tidurnya dikira ibadat,
langkahnya juga dikira ibadat. Sehingga zaman dulu sahabat-sahabat Nabi merapatkan langkahnya supaya hitungannya tinggi. Ada sahabat pernah terjadi rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, lalu dilihatnya tapak perumahan di dekat masjid masih lapang, masih banyak, mau meminta satu tapak perumahan di keliling Masjid Nabawi supaya dekat, supaya senang. Datang Jibril membawa wahyu, tak usah Pak, katanya. Nah, ayat ini selalu dibaca oleh bapak dan ibu dalam surah Yasin ya. Dalam surah Yasin, kegundahan bapak yang ingin mau pindah ke dekat pekarangan Masjid Nabawi untuk supaya senang mau datang ke masjid, dijawab oleh wahyu ayat 12 surah Yasin. Mungkin bapak ibu sudah hafal ini. Kalau sudah hafal bisa kita baca pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang apanya fokusnya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi turun wahyu menjawab masalah bapak yang ingin pindah ke pekarangan masjid Nabi. Katanya kira-kira maksud ayat ini tidak usah pindahlah, rugi nanti, karena nanti hitungan langkahnya tentu jauh susut ya, karena langkah itu dikira. Dalam hadis lain dikatakan setiap langkah bapak dan ibu mendapat 3 poin, dinaikkan derajat, dihapuskan dosa, dan diberi 1 poin pahala. 3 in 1, 3 dalam 1. Kata ulama ini mesti diniatkan. Saat kita berangkat ke masjid mesti berniat, ya Allah. Dan kita mesti tahu berapa jauh jarak dari rumah kita ke masjid. Kalau jalan kaki berapa langkah, kalau naik Honda nanti macam mana, kalau naik mobil macam mana. Itu kata ulama mesti diniatkan. Jangan tidak berniat. Innamal a'malu binniyat. Ingin meraih bonus haji mesti diniatkan. Ingin meraih bonus kalau salat subuh, bonus seperti beribadat 1 malam penuh mesti diniatkan. Kalau ingin meraih nilai ibadat setengah malam untuk salat isya mesti diniatkan. Jangan pergi saja tidak berniat. Kadang-kadang doa masuk masjid pun lupa. Itu kerja iblis Pak. Iblis kalau bisa dikuranginya nilai ibadat orang tuh. Pak juga bapak ke masjid tapi lupa berniat. Berapa banyak kerugian kita selama ini dari lupanya berniat. Tidur tidak berniat, jangan-jangan tidurnya kosong, tidak ada nilai karena tidak berniat. Itu maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ada potensi untuk masuk jannah kecuali yang nggak mau, kata Nabi Muhammad. Ini niat-niat amal saleh yang banyak ini melayakkan kita dapat jannah. Subhanallah. Itu maka Rasulullah SAW waktu sholat subuh yang disebutkan tadi memanggil nama-nama orang yang tidak datang sholat subuh karena kasihan dia. Kalau banyak orang Minang, kita pakai istilah Minang ya, orang tuh hilang nak dicari, anyut nak dipinteh orang Minang. Orang tuh hanyut dalam keduniaan, tidak datang sholat subuh, anyut itu perlu dipinteh. Tidak ada dalam saf salat subuh, hilang tuh, hilang perlu dicari. Baik itu kata Nabi Muhammad, itulah kerja Nabi Muhammad. Tiba di giliran sahabat lain begitu juga, khalifah lain begitu juga. Khalifah Umar bin Khattab ada tercatat dalam kitab Muwatta Imam Malik, pernah keluar salat asar, terjumpa seorang jemaah di luar. Umar pikir orang ini memang tak salat berjamaah. Lalu ditanyanya, kamu salat di mana tadi? Dia carilah alasannya kenapa dia tidak datang sholat asar berjamaah. Apa kata Umar? Qad tafafta, engkau ini sudah curang. Dikaitkan dengan ayat dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kecurangan dalam sukatan dan timbangan dikiaskan kepada kecurangan dalam sholat. Orang yang tak datang salat berjamaah, kata Umar bin Khattab, curang terhadap Allah. Sebenarnya ya,
ini di sini ada buku nanti bisa dilihatkan sama Ustaz Jo, karangan mantan rektor Universitas Al-Azhar Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah. Katanya salat yang dikehendaki Allah, salat yang dikehendaki Rasulullah, salat yang dikehendaki Quran, salat berjamaah di awal waktu di rumah Allah. Nabi Muhammad tidak pernah tinggal salat berjamaah, sahabat Nabi tidak pernah tinggal salat berjamaah. Bacalah hadis, baca Quran. Jangan kita hanya merujuk kitab fikih saja, mesti baca hadis. Itu yang dibuat oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad hafizahullah, yang mengatakan orang itu sudah Masya Allah dihina oleh iblis, malah dikencingi ya. Sebenarnya kalau kita lihat hadis tentang hadis tidur ya, kan orang tadi tertidur. Kalau kita baca hadis tentang tidur, sepatutnya kita belajar hadis-hadis tentang tidur. Hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim, saat orang itu tidur katanya datang iblis membuat tali, diikatnya orang itu. Itu maka ramai yang tidak mampu datang ke masjid. Dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, kalau orang itu tidur, datang iblis membawa tali, diikatnya 3 buhulan, 3 ikatan. Dan dalam hadis itu diajar macam mana membuka buhulan dan ikatan ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih muttafaq alaih. Yang pentingnya sebelum tidur kita mesti berniat, sebaiknya baca ayat kursi, sebaiknya lagi berwudu. Orang yang berwudu sebelum tidur, nanti ada malaikat ditugaskan Allah mendoakannya sepanjang dia tidur. Ya Allah, ampunlah dosa ibu ini, dia berwudu tadi sebelum tidur. Sepanjang ibu tidur, malaikat mendoakan ibu. Sepanjang bapak tidur, bapak didoakan malaikat, ampunlah dosa bapak ini, jemaah Masjid Nurul Huda Jamba ini. Bapak ini berwudu tadi sebelum tidur. Subhanallah. Jadi yang tentang bapak itu dan ibu diikat iblis memang hadisnya muttafaq alaih. Dan dalam hadis itu diajar macam mana membuka ikatan. Ada 3 step, 3 langkah. Pertama katanya sebaik saja kita bangun, alhamdulillahirabbil alamin, terbuka 1 bulan. Ataupun doa yang kita baca dari kecil ya, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi kalau dapat itu paling kurang alhamdulillah. Terbuka 1. Dia kan 3 ikatan tadi. Ikatan kedua dibuka dengan berwudu, cepat-cepat berwudu. Sesudah berwudu baru sholat ringkas 2 rakaat. Alhamdulillah, wudu dan sholat ringkas 2 rakaat, jangan panjang ayatnya. Cukuplah baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Nanti kalau kita mau sholat lagi bisa baca Yasin, baca Waqiah, suratul Mulk dan lain-lain. Begitulah dalam Islam akhlak tidur supaya kita tidak dikencingi setan. La ilaha illallah. Kasihan ya, kasihan. Jadi ayat tentang setan terkencing ini perlu diketahui oleh setiap suami, perlu diketahui oleh setiap istri supaya terselamat, menyelamatkan diri dan menyelamatkan anak cucu. Ayah dan ibu yang menyelamatkan anaknya, nanti ibu meninggal, ayah meninggal, tapi anaknya selamat dari diganggu oleh iblis masa tidur, anaknya selamat, tidak dikencingi, tidak diikat. Subhanallah. Nanti ibu meninggal, ayah meninggal, ibu sudah mati, bapak sudah mati, pahalanya hidup mengalir karena anaknya dididik. Kalau anak tidak dididik, banyak rawat anak anak dipangku kemenakan dibimbing, anak dibiarkan kemenakan dibiarkan hanyut, hilang, anyut tidak dipintih, hilang tidak dicari. Subhanallah. Dikhawatirin nanti bapak meninggal, ibu meninggal, dosanya hidup. La ilaha illallah. Itu perihal kebanyakan manusia karena mengelola institusi rumah tangga tanpa ilmu. La ilaha illallah. Berapa menit lagi Ustaz? Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Oke. Jadi mengurus institusi rumah tangga ini perlu pada ilmu, Pak. Agar nanti bila bapak meninggal, ibu meninggal, anak, cucu, menantu dan lain-lain mengirim pahala hari-hari. Bapak sudah meninggal, pahalanya hidup mengalir. Ibu meninggal, pahalanya hidup mengalir. Itulah namanya.
Kan kita sudah capek, capek mengurus anak, melahirkan. Kalau bagi kaum ibu mengandung 9 bulan lebih, membesarkan, mendidik, tiba-tiba ibu meninggal, nanti anak-anak mengirim dosa. Na'udzubillah. Apalagi sekarang di era globalisasi sekarang ini, Pak, sangat kejam sekali. Era sekarang sangat kejam sekali, Pak. Anak-anak kita, tapi tengoklah perlakuannya macam mana ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Jadi bacalah doa tadi ya, dibaca oleh istri, kita baca lagi sekali lagi, tapi yang diawali dengan bacaan suami ini. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Kalau dapat yang dua ini pun sudah dulu, Bu. Tak usah dapat semuanya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Itu saja dulu. Separuh dulu. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Dibaca oleh suami, dibaca oleh istri, dibaca oleh anak, menantu, cucu dan anak keturunan. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Ya Allah, kurniailah saya hati yang mau bersyukur. Nampak nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat ada kendaraan, nikmat masjid dekat, nikmat masjidnya indah, besar, luas, bersih, teratur, nikmat majelis ilmu. Majelis ilmu ini, Bu, setiap orang yang datang di majelis ilmu, ada malaikat yang ditugaskan Allah merekodkan, merekam, menulis nama-nama orang yang datang. Nanti nama ini diserahkan kepada Allah. Dalam penyerahan daftar kedatangan ini, Allah menanya malaikat, panjang ceritanya, tapi di akhir tanya jawab itu Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampuni. Duduk di majelis ilmu seperti ini, majelis-majelis lain juga ya, menghanyutkan dosa. Duduk di majelis ilmu seperti ini menjadikan malaikat gembira melihat bapak dan ibu, suka. Dan kalau bapak dan ibu rajin duduk di majelis ilmu, setan iblisnya kapok, kalah. Allah ibu ko pailo ke masjid katanya, Allah bapak ko ke masjid lo nyo. Kalau bapak tidak ke masjid, dilaek sama iblis. Kalau ibu tidak ke masjid, dilaek, dijempol. La ilaha illallah. Sekarang istilah laek dengan jempol ini kan sudah biasa kan? Nauzubillah, nauzubillah. Jadi sama-sama kita baca paling kurang yang separuh pertama tadi. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Diajar sama anak, diajar juga kepada ahli keluarga yang lain, dan disebarkan untuk jemaah masjid Nurul Huda Jambak ini ya. Jadi mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Jangan lupa setiap kita datang ke masjid, selain malaikat mendoakan orang yang berada di masjid untuk majelis ilmu, ada lagi doa malaikat khusus bagi orang yang berada di rumah Allah. Ini bukan terkait dengan sholat maghrib ataupun pengajian maghrib. Setiap kali orang itu datang ke masjid beruduk, uduknya tidak batal, malaikat mendoakan 3 dalam 1. Ya Allah, ampunlah dosa ibu ini, bapak ini. Ya Allah, terimalah taubatnya. Ya Allah, limpahkanlah mereka rahmat dan kurniamu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Inilah doa-doa malaikat bagi orang berada di rumah Allah, bagi orang yang tidur berwudu, bagi orang hadir dalam majelis ilmu. Inilah caranya kita untuk menyelamatkan diri pada gangguan syaitan. Penutup sekali, ada cerita dalam hadis sahih, iblis pernah menyamar ketemu Abu Hurairah. Abu Hurairah dilantik Rasulullah menjaga gudang harta zakat. Kata Nabi Muhammad, jangan dikasih harta ini sama siapa saja kecuali dengan keizinan Rasulullah. Malam-malam datang iblis menyamar seperti orang yang miskin, orang yang tidak makan. Aduh, laparnya, belum makan 1 hari ini, anak istri pun belum makan katanya. Menyamar, agihlah sebuah, kasihlah sedikit. Dikasih oleh Abu Hurairah. Pagi-pagi ditanya oleh Muhammad, lah orang datang tadi malam, ya bahasa Minang bro ya.
Ada orang datang tadi malam ya? Iya, kata Abu Hurairah. Nanti malam datang lagi tuh. 3 malam itu turai mengemis. Malam terakhir dia balas budi. Iblis pun balas budi. Beginilah katanya, sudah 3 malam saya mendapat bantuan Bapak, kira-kira bahasa kitanya lah. Sekarang saya ingin membalas budi. Apa katanya? Kalau Bapak mau tidur, tolong baca ayat kursi. Tidak akan diganggu, tidak akan diikat. Tadi ada 3 ikatan. Macam mana caranya untuk terlepas dari ikatan tadi? Baca ayat kursi katanya. Kalau orang itu baca ayat kursi, tidak akan diganggu oleh iblis waktu tidur. Tidak akan dikencingi telinganya. Pagi-pagi ditanya oleh Muhammad, tadi malam masih datang ya? Masih. Tapi dia ngasih tip, ngasih hadiah sama saya. Apa hadiahnya? Katanya kalau mau tidur baca ayat kursi supaya tidak diganggu. Apa kata Muhammad? Komentar Muhammad, sadaqaka wa huwa kadzub katanya. Ngomongnya itu betul, tapi itu pendusta orangnya. Nah, jadi pendusta pun mau cakap benar juga. Sadaqaka wa huwa kadzub. Cakapnya itu betul, benar. Lalu sahabat gembira mendengarnya. Wah, hebat ini. Terbuka kartu iblis. Jadi mudah-mudahan kita dipelihara Allah ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakiran wa lisanan dzakira wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.